Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita mau menyampaikan hasil diskusi kelompok yang dimana kita mengambil topik itu yang pertama serangan malware. Dan di sini kita mengambil contoh kasus WannaCry. Oke, next. Oke, di sini untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada saya Rani, terus ada Vincent, Bisma, dan Aika. Apa sih WannaCry itu? WannaCry adalah ransomware yang pertama kali muncul pada tanggal 12 Mei 2017 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, mempengaruhi lebih dari 200.000 komputer di lebih dari 150 negara. Serangan ini memanfaatkan celah keamanan pada sistem operasi Windows yang dikenal sebagai Eternal Blue. Celah yang sebenarnya sudah diketahui oleh NSA atau National Security Agency di Amerika Serikat. Eternal Blue memanfaatkan protokol SMB atau Server Message Block pada sistem Windows untuk menyebar dan menginfeksi perangkat lain dalam jaringan. Di sini ada penjelasan tentang WannaCry, bagaimana cara WannaCry bekerja. Interaktif Simulation WannaCry menyusup ke komputer korban melalui jaringan menggunakan eksploitasi Eternal Blue dan mengenkripsi semua file di sistem tersebut. Setelah enkripsi selesai, ransomware menampilkan pesan yang meminta tebusan sebesar 300-600 dolar dalam bentuk Bitcoin. Korban diberikan waktu 3 hari untuk membayar tebusan. Jika tidak, nilai tebusan akan meningkat. Dan jika setelah 7 hari tebusan tidak dibayar, semua file yang dienkripsi akan dihapus secara permanen. Kemudian bagaimana sih penyebaran virus WannaCry ini? Jadi virus WannaCry ini ada beberapa cara penyebarannya. Yang pertama itu biasanya melalui phishing by email. Jadi biasanya korban itu mendapatkan email dengan attachment yang berupa malicious dokumen seperti PDF, Word, atau attachment-attachment lainnya. Kemudian ada juga file malicious yang diunduh langsung oleh korban dari internet. Ya, biasanya berupa video porno atau mungkin aplikasi bajakan, krek-krekan, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa melalui pertukaran media, seperti misalnya flash disk yang ditancapkan ke komputer atau laptop korban, atau mungkin eksternal hard disk juga yang sudah terkontaminasi virus WannaCry ini. Oke, kemudian apa sih dampak dan kerugiannya ketika seseorang terkena virus WannaCry ini? Yang pertama, dampak nyatanya, contohnya itu ada layanan kesehatan nasional, NHS di Inggris, recognition. Jadi di sana terdapat banyak rumah sakit dan juga klinik di Inggris yang terpaksa membatalkan operasi dan juga perawatan pasien karena memang akses komputer terkunci oleh ransomware ini gitu. Kemudian ada perusahaan besar juga seperti Renault. Renault itu perusahaan industri otomotif dan juga FedEx logistik yang juga terkena dampak sehingga operasional bisnisnya dan services mereka terganggu seperti itu. Kemudian ada instansi pemerintah dan pendidikan, di mana lembaga pemerintah dan pendidikan di berbagai negara ini juga ternyata mengalami gangguan yang menunjukkan betapa luasnya penyebaran ransomware WannaCry ini. Berikut adalah pelanggaran etika yang dilakukan oleh WannaCry. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Dengan mengakses dan menginskripsi data tanpa izin, WannaCry merampas hak privasi pengguna dan organisasi ini. Ini adalah bentuk pelanggaran data yang serius dan melanggar kebijakan perlindungan data yang berlaku di banyak negara. Kemudian ada pemerasan digital. Pelaku ransomware meminta uang tebusan sebagai syarat untuk mengembalikan akses data. Ini adalah bentuk pemerasan digital yang melanggar hukum, menekan korban untuk membayar agar data mereka tidak hilang. Ada mengancam keselamatan publik. Dampaknya pada rumah sakit dan layanan kesehatan menunjukkan bahwa serangan cyber tidak hanya berdampak pada data dan uang, tetapi juga bisa mengancam nyawa manusia. Oke, untuk pencegahan dan tindakan keamanan yang dilakukan yaitu satu, memperbarui sistem dan patch keamanan, yaitu banyak sistem yang terinfeksi WannaCry karena tidak memperbarui patch keamanan yang dirilis oleh Microsoft 2 bulan sebelum serangan. Sehingga selalu pastikan bahwa sistem operasi dan aplikasi dapat diperbarui secara berkala untuk celah keamanan. Yang kedua yaitu backup data secara berkala, yaitu melakukan backup data secara rutin ke perangkat penyimpanan eksternal atau cloud yang terpisah dari jaringan utama sangat penting. Karena hal ini untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan tanpa membayar tembusan jika serangan terjadi. Tiga, menggunakan perangkat lunak, antivirus, dan anti malware. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya ransomware yang menginfeksi sistem kita, sehingga sistem instalasi dan pembawaan antivirus yang kuat dapat membantu untuk mendeteksi dan memblokir ransomware yang sebelumnya dapat menginfeksi sistem. Pendidikan dan kesadaran pengguna. Edukasi pengguna baik di organisasi maupun individu tentang cara mengenali ancaman cyber seperti email phishing atau lampiran berbahaya. Phishing juga sering digunakan untuk menyebarkan ransomware, sehingga penting bagi pengguna untuk selalu waspada. Menggunakan autentikasi dua faktor, 2FA.
mengaktifkan autentikasi 2 faktor pada akun dan sistem penting dapat menambah lapisan keamanan tambahan sehingga meskipun kredensial dicuri, akses tidak dapat diperoleh tanpa kode tambahan. Kesimpulannya sendiri dari kasus WannaCry ini dapat menjadikan contoh nyata bagaimana serangan cyber dapat menyebar secara cepat dan menyebabkan dampak yang luas dan merusak, baik dari skala finansial maupun operasional. Penting juga bagi individu, organisasi, dan pemerintah untuk selalu waspada dan memiliki tindakan proaktif dalam menjaga keamanan sistem mereka dengan memanfaatkan teknologi keamanan terbaru, edukasi keamanan, dan pembaruan sistem secara berkala. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.